Welcome back again with Kang Adi Channel. Malam ini teman-teman ya, saya senang sekali bisa terus berbagi dengan kalian. Kali ini saya akan share ke kalian semua gimana sih caranya buat konten meskipun kalian tanpa memiliki produk ya. Jadi ini sebuah tips yang sangat penting sekali buat kamu supaya nggak kerjanya nyolong konten orang, kemudian posting tanpa izin, tanpa mencantumkan kredit akun pemilik. Dan pastikan teman-teman ya, sebelum dilanjutkan, ini kalian harus like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya karena ini penting banget ya teman-teman ya. Ini pun bisa kalian terapkan nantinya di Instagram, TikTok, Shopee affiliate, Tokopedia affiliate, atau apapun itu ya teman-teman ya yang berhubungannya dengan affiliate. Oke, sebelumnya teman-teman kita masuk ke intro dulu. Nah teman semua ya, kali ini saya akan sharing. Jadi beberapa hari ini saya melihat ya banyak banget para streamer yang mengeluhkan sering terjadinya pencurian konten-konten mereka yang sedang live, kemudian diupload lagi, diposting lagi, dan kemudian tanpa izin, sehingga artinya si pemilik akun tersebut merasa geram ya teman-temannya. Jadi sekarang kita coba deh minimalisir mental instannya, lalu kita mulai deh dari sesuatu hal yang mungkin bisa merubah mindset kalian. Dan dengan begini pun, kemarin ya teman-teman ya, saya sempat scroll konten, ada salah satu konten kreator, dia tidak punya produknya, kemudian dia promosikan produk mereka, meskipun tanpa produk di tangannya, dia tetap bisa mendatangkan penjualan. Bahkan yang hebatnya, si seller itu pun mau mengirimkan produk-produk mereka sebanyak 5 piece handphone dengan merek tertentu ya teman-teman ya. Saya nggak akan dulu sebut namanya, tapi nanti kita akan bahas di sini. Nah langsung aja ya teman-teman ya, supaya nggak buang-buang waktu buat kalian semua. Nah buat kalian nih yang baru ngonten di saat Ramadan ini dan ingin mendatangkan pundi-pundi cuan buat lebaran nanti, jadi yang pertama-tama adalah kalian siapkan dulu ya produk-produk yang bakal trending ketika orang-orang mendapatkan THR nantinya ya teman-teman ya. Jadi kita fokuskan, ini target audiensnya adalah para pekerja, kemudian mereka memiliki income, dan kemudian pasarnya adalah orang-orang menengah ke atas ya teman-teman ya. Karena kita akan bahas ini menjual sebuah produk yang nilainya di atas 2 jutaan ya. Tapi nanti kalian juga bisa terapkan nih ke konten-konten kalian atau produk-produk kalian yang harganya di bawah ratusan ribu atau bahkan di bawah 500 ribu. Langsung aja check it out ya teman-teman ya. Jadi ini dia tutorialnya. Nah buat teman-teman semua ya, jadi di sini kita siapkan dulu ya teman-teman ya skripnya ya. Ini adalah skrip yang nanti harus kalian buat ketika misalnya akan membuat konten. Nah jadi saya di sini mengambil sebuah link yang ada di Shopee ya. Saat ini saya mempromosikan F999. Nah kebetulan di sini saya tidak punya produknya, tapi saya pun ingin ikut menjual si produk ini meskipun tanpa memiliki produknya. Yang pertama-tama kita buat dulu ya skrip dari produk ini. Jadi isinya hook, problem, serta call to action. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kalian juga harus analisa target audience yang membutuhkan produk-produk tersebut. Nah setelah Google Bard ini kemudian memberikan hasilnya, nah di sini ya teman-teman ya, ini adalah tampilan footage ya teman-teman ya, yang bisa kalian nanti tambahkan. Tentunya ini diusahakan semaksimal mungkin adalah konten kalian yang kalian buat sendiri ya teman-teman ya. Nah di sini ada narasi ya teman-teman ya. Ini adalah narasi yang sifatnya mungkin curiosity. Jadi dimana kalian punya suara pas-pasan tapi ingin tampil keren saat live streaming. Nah ini bisa jadi hook di awal konten kalian ya, the first 3 second hook. Jadi first 3 second hook itu sangat menentukan sekali ketika kalian saat membuat konten, supaya si penonton itu mau ngelihat konten kalian sampai habis ya teman-teman ya. Nah di sini jangan lupa ada problemnya juga ya teman-teman ya. Jadi kalian coba antara hook dengan problem ini dibuat sedemikian rupa. Jadi misalnya isinya yang pertama adalah hook, yang kedua adalah problem ya, di saat para live streamer itu ingin tampil pede di saat di depan kamera ya teman-teman ya. Dan ini adalah beberapa masalah yang sering dihadapi oleh para live streamer. Nah ini adalah bentuk narasinya. Nah sebisa mungkin teman-teman ya, dari narasi yang ini dan yang ini itu kalian jangan lupa tambahkan juga kalimat-kalimat sendiri ya. Jangan sampai plek ketiplak, supaya tidak terlalu mencontek banget lah, sambil improvisasi kemampuan kalian. Nah setelah itu kalian buat solusi ya teman-teman ya. Jadi inilah
footage-nya. Jadi ketika kalian membuat sebuah skrip, usahakan minta bantuan AI untuk direkomendasikan juga si footage-nya ya teman-teman ya, supaya kalian nggak kesulitan. Nah setelah itu kalian di sini ada narasi juga. Nah ini nanti si produknya disesuaikan saja dengan produk-produk yang kalian mau promosikan ya teman-teman ya. Nah ketika ini sudah jadi, nih ada call to action. Jadi ini adalah bagian yang sangat fundamental di akhir konten, yaitu ajakan untuk membeli kepada para penonton ya teman-teman ya. Nah ketika sudah jadi narasi seperti ini, kalian tinggal cari bahannya. Nah kalau sudah ada bahannya, kita langsung masuk ke sini ya teman-teman ya. Nah ini dia. Kebetulan saya di sini ingin mempromosikan handphone Infinix ya teman-teman ya. Jadi saya ambil dulu mentahannya. Untuk mentahannya karena tadi ada backgroundnya, jadi saya rubah dulu di Photoshop ya teman-teman ya. Saya hilangkan dulu si backgroundnya seperti ini dengan menggunakan eraser magic tool teman-teman ya. Kemudian saya upload di sini ya teman-teman ya. Nah ini unggahannya. Nah di sini ya. Kemudian nanti teman-teman boleh nyontek nih dari desain yang ada. Saya nyontek dari desain yang ini ya. Cuma supaya nggak plek ketiplek, jadi saya coba untuk rubah sedikit. Nah jadi kalian nanti sesuaikan saja di sini ya teman-teman ya. Dan pastikan buat sebuah kata-kata yang bisa mengandung rasa penasaran ya. Jadi orang yang mau ganti handphone itu pastinya kan mereka tuh review dulu, tanya-tanya dulu ya teman-teman ya, atau mungkin lihat konten-konten yang mungkin bisa mendatangkan informasi buat mereka. Nah di sini kalian cantumkan spesial diskon ya teman-teman ya. Pastinya siapa sih yang nggak suka diskon ketika kalian menawarkan sebuah produk? Karena diskon ini penting banget untuk menarik minat dari pasar ya teman-teman ya. Setelah itu kalian juga cantumkan free ongkir. Nah udah dapat diskon kemudian free ongkir ya teman-teman ya. Ini tuh kalian langsung cantumkan saja di banner seperti ini. Saya bikinnya ini kotak Instagram ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya di Canva bikinnya, kalian misalnya tinggal di sini aja cerita Instagram atau konten Instagram persegi ya. Saya bikin di konten Instagram persegi. Nah, setelah itu kalian jangan lupa nih ada live streaming ya. Karena di sini sifatnya berbayar, jadi saya ambil yang tidak berbayar saja. Nah, ini ada live streaming sale. Jadi kalian jangan lupa cantumkan juga jadwal live streaming kalian ketika membuat konten ya. Jadi intinya teman-teman kalian itu bisa cari footage di Pexel atau mungkin di Pixabay untuk memulai footage mengenai review sebuah produk ya. Atau kalian misalnya bisa ngambil tampilan-tampilan gambar seperti ini dari Mbah Google. Tapi jangan lupa juga cantumkan source-nya atau kreditnya supaya kalian tidak mengalami tuntutan ya di kemudian hari. Setelah itu kalian promosikan deh dengan pengetahuan kalian. Nah ketika kalian misalnya belum banyak mengetahui mengenai handphone, itu bisa kalian baca aja di deskripsi ya teman-teman ya. Nah setelah ini teman-teman ya, kita coba tutup dulu ininya sebentar. Nah kali ini anggap aja kita lagi live streaming ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian live streaming, nah gambar yang tadi sudah jadi langsung aja ya teman-teman ya tampilkan di sini. Kita tampilkan saja di sini ya teman-teman ya. Misalnya nih kalian lagi live streaming seperti ini ya, kita cantumkan saja di sini. Nanti kalian bisa tambahkan tuh stiker-stiker yang menarik ya, apakah marhaban ya Ramadan, kemudian Ramadan sale. Nah di sini kalian bisa terus posting ini hingga akhir live streaming ya teman-teman ya. Karena dengan begitu nanti para penonton itu akan lebih banyak bertanya tuh. Jangan lupa, meskipun kalian tidak punya produknya, ini kalian harus kuasai materinya ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kalian membuat sebuah narasi ketika ada penonton yang kak spill dong produknya, kalian cukup tampilkan saja gambarnya. Jadi tinggal alasan saja, misalnya ya handphonenya lagi saya pakai ya kak sekarang dan ini kualitas gambarnya ya teman-temannya. Tapi kalian pastikan dulu tuh kameranya setara atau tidak dengan Infinix. Tapi kalau belum setara, coba kalian cari akal lagi sambil latihan bikin sebuah narasi-narasi yang bisa meyakinkan para penonton ya teman-teman ya. Dengan begitu ketika kalian mempromosikan produk-produk ini ya, apalagi ditambahkan jadwal live streaming ketika kalian bikin konten seperti yang sudah saya bahas ya di video kemarin. Jika kalian belum lihat, saya sudah sematkan di kanan atas ya teman-teman ya si videonya. Nah ini tuh langsung saja kalian promosikan. Dengan begitu kalian pun akan mendatangkan cuan dan bahkan penjualan yang cukup baik. Karena di bulan Ramadan ini ya teman-teman ya, ketika misalnya kalian ingin berjualan, pastinya kan tidak semua produk ya. Seperti saya misalnya di 3C elektronik. Apa sih yang orang cari di elektronik? Ya tidak jauh dari handphone ya teman-teman ya. Kemudian misalnya televisi atau mungkin lampu. Tapi karena saya jualan di bidang audio, pada akhirnya kan itu target pasarnya agak berkurang ya teman-teman ya. Karena saya lebih condong target audiensnya adalah para konten kreator baru. Nah tapi kalau kalian misalnya bisa mengklasifikasikan produk seperti fashion, household, home living ya teman-teman ya, kalian bisa terapkan
cara ini untuk meningkatkan engagement rate di konten kalian ya, dan bahkan di live streaming kalian. Nah, ini adalah sebuah cara yang terbaik supaya menghindari sifat-sifat yang kurang terpuji ya teman-teman ya. Kalau mencuri konten tuh kayaknya, menurut saya tuh kayaknya mempermalukan sekali ya kredibilitas sebagai konten kreator. Dan kemudiannya teman-teman ya, ketika nanti someday ternyata penjualan kalian bagus, lalu seller tertarik, namun seller pun tahu ternyata konten yang kalian pakai itu adalah konten orang lain, maka itu akan menjadi nilai minus buat kita ya teman-teman ya. Jadi usahakan ketika kalian misalnya mau bikin konten dan belum punya produk, ya seperti tadi ya teman-teman ya, buat saja footage gambar yang menarik, atau kalian bisa ambil dulu nih misalnya rekomendasi handphone kah, fashion kah, itu bisa ambil di Pexel atau di Pixabay ya. Sebagaimana saya pun sama, ketika belum punya produknya saya akan buat sebuah banner yang menarik, saya posting di Instagram, kemudian saya buat konten ketika di TikTok. Dengan begitu saya bisa tetap mendatangkan penjualan ya. Dan jangan lupa juga kalian semaksimal mungkin kuasai produk knowledge-nya ya teman-teman ya. Nah, dengan begitu insya Allah penghasilan kalian akan berkah, kalian pun akan mendatangkan sebuah prestasi yang luar biasa. Meskipun tanpa produk, tapi seller pun bisa melirik kalian ya. Jadi ini adalah sebuah solusi buat kalian ketika ingin konten belum punya produknya ya teman-teman ya. So jika konten ini bermanfaat buat kalian, pastikan dong like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Saya akan terus sharing pengetahuan-pengetahuan mengenai bagaimana caranya mendatangkan cuan saat live streaming, TikTok, Shopee, dan yang lainnya. Semoga dengan konten-konten yang saya buat ini bisa mendatangkan insight buat kalian ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu untuk konten hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.